Kita tarik yang lain dulu. Siapa nih? Siapa? Axel kah? Bagas kah? Katanya ada tadi tuh cerita? yang request tuh Fadil. Siapa Fadil? Mana Fadil. Fadil? Oh, Fadil nih. Masuk. Fadil. Gimana Fadil tuh? Tuh, Ray the Bard. Oh, Ray the Bard. Oke. Mana dia? Oke. Masa kamu kesini? Iya. Halo. Halo, waduh. kok jadi Halo. alim banget. Aduh, Halo semuanya. mulai sedih nih. Halo. Mulai sedih nih. Halo. Halo. Ya, gendernya Halo. apa nih? Halo. Ditanya gender dulu. Genderku TWK ya. Oh, bukan gender, Yaudah, bukan gender. nanti Kamu- gua pasang GWK kamu deh. TWK aku gendernya gitu. Oke. Kadang kalau rambutnya pendek jadi cowok, kadang kalau rambutnya panjang jadi cewek kayak gitu. Uy, mengerikan. Pakai wig ya. Enggak, rambut Oh, panjang alami. kayak gitu. Alami, ikal panjang gitu my rambut. god. Oh my god. Jadi pagi jadi cewek, malam jadi cowok gitu ya. Iya. Kalau pagi namanya jadi Fadil, kalau malam namanya jadi Fadila gitu. Wah, Kalau maghrib. pertengahan dia. Fadilo. Iya. Tuh aku bawa pulang kampus sumpah. Oke, gimana nih ceritanya Fadil? Kayaknya banyak sih ceritanya Fadil nih. Kalau ini BTW aku kan baru datang juga, ini sedikit di brief dikit dong, ini tentang mau cerita cinta tentang yang gimana gitu. Yang gimana aja. Iya, Pengalaman gimana kamu aja. yang penting. Yang Oke. paling berbekas di otakmu lah. Oh, Yang yang paling paling berbekas. Oke. Hmm. Yang paling berbekas sih ada itu cerita, tapi ini agak dark nggak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi nggak kita juga apa-apa. dark. Iya, Itu yang seru lain itu. sebentar. Itu seru itu. Yang Oke. dark-darknya seru. Oke, kalau ceritanya kayak gini jadi. Ini kembali lagi ke masa-masa pas aku masih SD. Itu pas aku masih tinggal di Kalimantan. Oh. Ya aku bisa bilang kalau aku tumbuh dalam keluarga yang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip, dan yang aku nggak mendapatkan apapun di sana. Yang aku dapatkan di sana hanya tangis, kesedihan, dan kegelapan. Ya aku bisa bilang kayak gitu. Aku pada masa itu hanyalah seorang bocah yang menangis dalam gelap kamar, yang menutupi dirinya dengan bantal dari teriakan kedua orang tuaku yang sering bertengkar kayak gitu. Wah. Dan ya selayaknya anak yang tumbuh di lingkungan kayak gitu, ya pastinya adalah ya aku nggak bisa bersosialisasi dengan baik kayak gitu. Dan jadinya ya sudah. Ya gimana tahu kan contohnya aku kayak dikucilkan dan semacamnya gitu. Itu dari TK sampai aku SD kelas 1, sampai akhirnya di pertengahan kelas 1,5 itu kayak kelas 1 semester 2 gitu lah. Aku tuh suka banget ngabisin waktu di SD ku itu dengan aku berdiam diri jadi di SD ku tuh ada sebuah jembatan, ada kali di tengahnya. Nah, aku tuh suka ngeliatin ikan-ikan koi di sana. Wow. Gitu. Aku suka kayak somehow aku tuh ngerasa tenang ketika aku melihat ikan koi itu yang berenang ke sana kemari gitu. Ya dengan melihat mereka dan juga melihat cerminan diriku yang kesepian kayak gitu. Dan pada saat itu juga ada seorang cewek datang di sebelahku. Dia mungkin bagi orang lain dia cuma cewek biasa, anak SD biasa kayak gitu, random gitu yang datang. Dia datang ke aku nanyain, pertamanya dia cuma diem aja. Terus sekian beberapa menit kemudian dia nanyain ke aku, kamu kenapa sih suka sendirian di sini gitu? Ya aku jawab, aku nggak tenang aja kayak gitu ngeliat di sini. Kamu kenapa deketin aku gitu? Bukannya kalian semua kesukaannya ngerjain aku kayak gitu. Ya dia cuma diem aja kayak gitu. Terus dia kan pas itu aku nanya, kamu kenapa deketin aku? Dia cuma bilang, enggak kok, aku cuma mau ngeliatin ikan aja kayak gitu. Ya udah akhirnya kami sama-sama diam. Kedua bocah ngeliatin ikan kayak gitu. Dan itu berlangsung beberapa hari sampai akhirnya perlahan tapi pasti
aku ngerasain sebuah perasaan yang gak pernah aku rasain. Ah. Dulu aku ngerasain kalau aku merasa tenang ketika aku hanya melihat ikan sendirian. Tetapi ini ada sebuah perasaan hangat yang aku nggak tahu gimana jelasinnya pas itu, tapi aku menyukai perasaan itu. Sebuah perasaan yang aku inginkan dari dulu ketika ada orang yang menemaniku dalam hari-hariku. Dan kamu kenapa Pi? Nggak sesuai Koko aja. aman. Lanjut sih Mas Yan. Oke, nah lanjut dari situ tuh adalah akhirnya yaudah di situ aku mulai akrab sama dia, dan situ aku mulai mencoba mengajak aku bicara. Kayak simpelnya kayak, kamu ada apa sih? Kok kamu suka merenung dan menyendiri gitu? Coba dong cerita kayak gitu. Dan perlahan tapi pasti aku mulai berani ngebuka diri, karena jujur aja dari lubuk hatiku yang terdalam, anak-anak sepertiku, mereka yang mengalami broken home, bukan mereka yang ingin menjauhi, bukan mereka yang antisosial, tetapi mereka ingin berteman, namun mereka tidak tahu caranya, kayak gitu. Nah, ya sudah, di situ akhirnya aku mulai cerita semua rasa sakitku, semua apa yang aku rasakan ke dia. Dan ya udah, di situ aku untuk pertama kalinya aku merasakan kembali rasa hangat yang gak pernah aku rasain. Rasa nyaman ketika aku bisa bisa bersandar pada bahunya. Itu cuma penggambaran ya, kayak gitu. Rasa nyaman ketika ada seseorang yang mendengarkan curhatan atau keluh kesahmu, kayak gitu. Rasa nyaman ketika ada orang yang memperhatikanmu ketika seluruh dunia meninggalkanmu, kayak gitu. Nah, di situ akhirnya udah, aku akhirnya mulai dekat sama dia, dan perlahan rasa kagumku tentang sosok dia berubah menjadi cinta. Wah, yes. Nah, terus lanjut sampai akhirnya di kelas 2. SD. Iya, SD. Oh, jadi itu perasaan cintanya dirasakan pas masih SD, masih waktu kecil Iya, ya. itu Udah kelas tahu 1. gitu. Iya. Wah, perasaan cinta udah diketahui sejak dini, guys. Wow. Oke. Aku mungkin bagi sebagian orang menganggap kalau rasa cinta pas masa SD itu adalah sebuah cinta monyet, tapi bagiku enggak. Ini bukan cinta monyet. Ini adalah pertama kali aku mengenal rasa cinta ketika aku tidak mendapatkan rasa cinta dari lingkunganku. Cinta Kayak pertama gitu. Ya, cinta pertama Nah, kamu berarti. iya. Nah, lanjut di situ akhirnya aku sadar bahwa mungkin lebih tepatnya adalah kala itu adalah sebuah pertemuan yang aku sesali, tapi untuk sekarang itu ada sebuah pertemuan yang aku syukuri. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku sadar sekarang di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Karena pertemuan ada untuk memaknai perpisahan, dan perpisahan ada untuk menjemput pertemuan. Deep sekali ya. Yes. Terus lanjut di situ akhirnya, apa sih aku maksud perpisahan? Grow up. Ayahku Kalimantan, ibuku Jawa. Dan setelah aku begitu bilang grow up, ya, you know what I mean. Aku awal kelas 2, aku pindah ke Jawa. Sampai sekarang. Dan kamu tahu apa yang aku maksud perpisahan? Ya, aku harus berpisah dengan gadis pertama yang mengajarkan aku arti tentang meraih mimpi, arti tentang tersenyum, arti tentang kebahagiaan, dan arti tentang cinta. Wah, harus pisah. Singkat cerita, akhirnya hari itu tiba. Hari di mana aku, ketika semua tawa menjadi duka, ketika semua canda ya juga menjadi duka, kayak gitu. Hari itu aku berdiri di depan kelas. Wali kelasku mengumumkan tentang kepindahanku. Entah mengapa, pada hari itu juga kelas yang biasanya aku melihatnya sebagai kelas yang kelabu, kali ini aku melihatnya sebagai kelas yang berwarna.
semua rasa takutku tanpa sadar sudah diambil oleh dia. Jadi semua rasa takutku, semua rasa kekhawatiranku sudah diresap sama dia dan dibuang jauh-jauh. Dan kini aku bisa, dan untuk akhir kalinya aku menginjak kaki deras itu, aku bisa merasakan, walaupun pertemuan ini singkat, aku bisa merasakan perasaan pertemanan di antara kami semua. Di antara kelas yang dari dulu aku selalu menganggap kalau itu menakutkan, tapi untuk hari terakhir ini aku menganggap itu sangatlah indah, kayak gitu. Satu persatu teman-temanku maju ke kelas, menyalamiku, mendoakanku, dan beberapa memberikan bingkisan. Dan iya, dengan anggunnya, dengan senyum yang biasa ia, dengan manisnya senyumnya, dengan rambutnya yang sedikit terurai, berjalan perlahan mendekatiku. Aku bisa sadar kalau ada sebuah tangis yang ia sembunyikan, tangis yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Dia berjalan mendekatiku, berdiri di depanku. Kamu bakal berangkat hari ini kan? Iya. Hati-hati di sana ya. Kalau udah sampai di Jawa, jangan lupa telepon aku gitu. Oke. Sama ini aku ada bingkisan buat kamu, tapi tolong kamu buka ini begitu kamu udah di pesawat ya. Oke. Dan yaudah. Untuk kali ini, untuk saat itu juga, aku harus merelakan senyuman yang aku rindukan hingga saat ini. Sebenarnya aku pingin nunjukin bingkisan yang ia berikan ke aku gitu. Itu sebuah miniatur mobil, apa ya? Namanya apa ya? Bentar. Itu kayak miniatur mobil di case metal, itu namanya Cadillac Devil. Mobil keluaran 1969, cuma sebuah mobil merah, miniatur mobil merah yang sampai saat ini tuh aku selalu ada di sisiku kemanapun aku berada. Pertemuan kami mungkin singkat, tapi dalamnya perasaan gak berbanding lurus dengan lamanya pertemuan. Begitu. Dan kalau kamu bertanya di mana dia sekarang, dia sudah tenang dalam keabadian. Nggak bisa ketemu lagi ya. Ya, tapi jujur walaupun terasa menyakitkan, tetapi aku percaya kalau pertemuan dia itu mengajarkan banyak arti ke aku. Aku berterima kasih banget sama dia. Ia yang dulu mengulurkan tangan kepada aku yang terjatuh dalam kegelapan. Kini aku menjadi orang yang akan mengulurkan tangan pada mereka yang terjatuh dalam kegelapan. Aku jujur, aku rindu banget sama sosok dia. Kalau mungkin mau saya, ya aku tahu sih nggak mungkin juga bakal ketemu. Tapi kalau misalnya somehow aku bisa ketemu dia kembali, satu hal yang akan aku ucapkan adalah terima kasih telah menyelamatkanku dan aku mencintaimu. Karena jujur dulu aku nggak sempat mengatakan hal tersebut. Ya, tapi ya. Sekian ceritaku tentang cinta terdalamku dan patah hati terhebatku. Cinta pertama. Sekian, terima kasih. Cinta pertama ya. Tapi apakah akan menjadi cinta yang terakhir kah? Pi, aku bukan neko ya. Aku bukan nekofilia. Aduh, kali aja gitu kan. Aduh, tapi bagus banget sih. Kayak ya berkat dia kamu bisa bangkit dari terpurukan gitu loh. Ya, Kalau enggak, aku sadar tahu kamu ya, jadi kayak gimana sekarang itu. Aku sadar juga sih kalau terkadang kita bisa menghargai keberadaan orang ketika kita bisa menghargai kehadiran seseorang ketika kehadiran tersebut tiada dalam hidup kita, kayak gitu. Benar.
Ya, semoga Fadil kamu bisa mendapatkan kebahagiaan ya Fadil. Aku percaya juga dia sudah tenang di sana. Terus tahu lah ya, yang penting kamu baik-baik dan juga senang gitu loh.